Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Triutami dengan NPM 221305330. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Putri Salju dan Mawar Merah. Putri Salju dan Mawar Merah. Ada sebuah pondok kecil dan mungil yang terletak di tengah hutan. Pondok itu terlihat sangat cantik dan terawat dengan baik. Di pondok itu tinggallah seorang ibu dan kedua anak gadisnya. Ibu berkata, "Mawar Merah, tolong ambilkan ibu sapu, nak." Mawar Merah menjawab, "Baik, ibu." Anak yang pertama adalah Mawar Merah. Ia adalah gadis yang periang dan penuh energi. "Ini sapunya, aku sudah ambilkan dengan sangat cepat." "Pelan-pelan, Mawar, awas nanti jatuh." "Awas, Mawar, ada batu." Benar saja, Mawar Merah tersandung batu dan... Ibu, aduh. Dia pun terjatuh dan terbentur dengan sangat keras. "Ibu kan sudah bilang untuk pelan-pelan, kamu ini memang ceroboh." Iya, Bu, iya." Ibu dan Putri Salju pun tertawa. Dari kejauhan, Putri Salju tertawa melihat saudarinya. Putri Salju adalah anak kedua. Berbeda dengan Mawar Merah, Putri Salju sangat pemalu dan anggun. Mereka bertiga hidup dengan bahagia. Hari-hari berlangsung dengan damai dan menyenangkan. Musim panas berganti menjadi musim dingin. Salju menutupi hampir seluruh hutan. Tak ada lagi tempat bermain yang menyenangkan. Seperti biasa, saat malam tiba, sang ibu akan membacakan cerita. Mawar Merah dan Putri Salju duduk bersebelahan di depan perapian yang hangat. Nah, malam ini ibu akan bercerita tentang negeri para naga. Dengarkan baik-baik ya. Hore, baik ibu. Ibu tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk dengan keras. Siapa itu yang datang malam-malam begini? Mawar Merah, aduh seram sekali. Bagaimana kalau orang jahat yang datang, Bu? Sang ibu berkata, "Kalian tunggu di sini ya, biar ibu yang lihat dulu." "Tidak, ibu, biar aku saja yang membukakan pintunya." Begitulah, untuk melindungi ibu dan saudarinya, Putri Salju pun memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Ia pun membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah seekor beruang. Beruang, ibu semuanya sembunyi." Beruang itu berkata, Tunggu, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya kedinginan dan butuh tempat untuk menghangatkan badan." Beruang Merah berkata, "Sungguh ajaib, beruang ini bisa berbicara." "Biarkan dia masuk, anakku." "Tapi Bu, bagaimana kalau dia berbahaya?" Beruang berkata, "Terima kasih banyak, Bu, aku akan sangat menghargainya." Ibu berkata, "Masuklah, akan kubuatkan coklat hangat untukmu." Mawar Merah, "Ambilkan selimut untuknya." Mawar Merah berkata, "Baik, Bu, tapi aku tidak yakin apakah selimut kita akan pas untuknya." Hahaha. Putri Salju berkata, "Benarkah tidak akan ada apa-apa, Bu?" "Tidak apa-apa, nak, percayalah pada ibu." "Baiklah, kalau ibu yang bilang ini aman, maka aku akan percaya bahwasannya ini aman." Semua menyambut sang beruang dengan hangat, termasuk pula Putri Salju. Rasa khawatir yang kini telah menghilang karena sang beruang ternyata sangatlah lucu dan juga baik hati. "Beruang, bulumu sangat lembut. Aku ingin punya bulu selimut ini." "Benar, seandainya kita punya bulu tebal. Tentu tidak akan kesusahan setiap musim salju datang." Beruang pun tertawa. "Manusia tidak bisa punya bulu sepertiku." Beruang terus tinggal bersama mereka selama musim dingin. Sikapnya yang lucu dan baik membuat suasana terasa menyenangkan. Kemudian musim dingin pun berakhir. Salju sudah mencair dan udara sudah mulai menghangat. Tiba saatnya bagi beruang untuk pergi. Ibu, Putri Salju dan Bawang Merah, musim dingin telah berakhir.
dan aku masih punya urusan yang harus aku kerjakan. Aku harus pergi sekarang. Loh, kenapa harus pergi? Tinggallah di sini saja. Iya beruang, kami senang kamu ada di sini. Maafkan aku, tapi aku harus pergi. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian. Selamat tinggal semuanya. Mawar merah berkata, selamat tinggal, hati-hati ya, mampirlah jika kau senggang. Beberapa hari setelah beruang pergi, Putri Salju dan Mawar Merah mencari buah beri di hutan. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh sebuah teriakan. Hah, suara apa itu? Entahlah, ayo kita lihat Mawar Merah. Siapa tahu ada yang sedang kesulitan. Mawar Merah pun mengiyakan ajakan Putri Salju. Putri Salju pun terkejut. Kurcaci. Mawar Merah, ayo kita bantu dia. Ternyata suara itu berasal dari kurcaci pemarah yang jenggotnya tertimpa oleh batang pohon yang besar. Kenapa kalian hanya melihatku saja? Lekas bantu aku. Putri Salju pun tertawa. Iya ya, berhentilah melompat-lompat. Kami akan membantumu. Mereka pun berusaha mengangkat batang kayu tersebut. Mawar Merah, kayu ini berat sekali. Putri Salju pun berkata, iya, aku sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita potong sedikit saja jenggotnya? Mawar Merah pun setuju. Ide bagus. Hei, apa-apaan kalian? Jangan potong jenggotku. Tenanglah, ini demi kebaikanmu. Dipotongnya sebagian jenggot kurcaci pemarah tersebut. Jenggot kurcaci terbebas dari tindihan batang kayu. Namun, bukannya berterima kasih, ia justru memarahi Putri Salju dan Mawar Merah. Kurcaci berkata, kalian sungguh menjengkelkan. Seenaknya memotong janggutku. Kekuatanku jadi berkurang. Kurcaci itu pun pergi meninggalkan Putri Salju dan Mawar Merah sambil terus mengomel tanpa mengungkapkan terima kasih kepada mereka. Sudah kubilang, jangan dipotong, malah tetap dipotong. Dasar gadis-gadis tidak sopan. Putri Salju dan Mawar Merah pun melanjutkan perjalanan mereka. Sejauh mereka berjalan, mereka mendengar teriakan lagi. Lagi-lagi, teriakan itu berasal dari kurcaci pemarah. Kali ini, ia digigit oleh seekor ikan besar. Dasar ikan nakal. Berani-beraninya menggigit jenggotku. Lepaskan, aku bilang lepaskan. Mawar Merah pun berkata, apakah kali ini kita akan membantunya? Putri Salju pun menjawab, tentu saja, kasihan kurcaci itu. Mereka pun membantu kurcaci pemarah itu. Namun, ikan itu terlalu kuat. Mawar Merah, ambillah gunting. Kita potong saja jenggotnya sedikit. Baiklah. Sekali lagi, jenggot kurcaci pun dipotong. Kali ini pun kurcaci itu marah pada Putri Salju dan Mawar Merah. Kalian sungguh menjengkelkan. Kalian membuatku jadi lemah. Apa nanti kata teman-temanku? Putri Salju berkata, kami hanya berusaha untuk membantumu, kurcaci. Belum selesai Putri Salju dan Mawar Merah berbicara, kurcaci itu pergi meninggalkannya. Sementara itu, di tempat lain terdengar suara rintihan. Apalagi kali ini? Entahlah, kita tengok saja dulu. Suara rintihan itu berasal dari seorang pemuda. Putri Salju berkata, hei, kamu tidak apa-apa? Kepalaku. Pemuda itu ternyata adalah seorang pangeran. Ia pun menceritakan kenapa ia sampai terjatuh. Pangeran itu pun bercerita, namaku Pangeran Adam. Waktu itu aku sedang dalam perjalanan mencari adikku Joseph, yang hilang semenjak musim dingin. Ia sedang dalam perjalanan membawa harta kerajaan. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang kurcaci berjenggot panjang. Ia memanggul karung yang sama dengan yang dibawa oleh adikku. Aku bertanya padanya. Dia menyerangku dengan sihirnya. Aku pun terjatuh dari kuda dan kepala pun terkena batu. Lalu aku pun pingsan, hingga kalian menemukanku dan menyelamatkanku. Mawar Merah berkata, kurcaci jenggot panjang, jangan-jangan. Belum selesai percakapan mereka,
Suara teriakan kembali terdengar. Suara itu berasal dari kurcaci pemarah. Kali ini ia dikejar oleh beruang. Hei kurcaci, aku tak butuh harta itu. Aku hanya minta kembalikan aku ke wujud semula. Putri Salju pun berkata, itu kan beruang teman kita. Iya, itu teman kita. Pangeran Adam berkata, hah? Suara itu sepertinya aku mengenalnya. Kurcaci berkata, sekarang kalian bersekongkol untuk mencuri hartaku. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya. Kurcaci pun berubah menjadi kurcaci raksasa yang sangat besar. Kurcaci pun tertawa. Kalian tidak akan bisa melawanku. Putri Salju, Pangeran Adam, potonglah jenggotnya, karena kelemahannya ada pada jenggot. Pangeran Adam pun mengambil pedangnya dan memotong jenggot kurcaci. Jenggot kurcaci pun terpotong. Kurcaci pun marah. Kalian, apa yang kalian lakukan? Setelah jenggotnya terpotong, kurcaci pun kembali ke ukurannya semula. Kurcaci itu pun tiba-tiba menghilang bagaikan asap. Beruang, yeay, kau berhasil mengalahkan kurcaci, hore! Sementara itu, sang beruang diselimuti oleh asap. Lama-kelamaan, asap itu menutupi seluruh tubuhnya. Begitu asap itu menghilang, beruang itu hilang dan tergantikan oleh seorang pemuda tampan. Pangeran Adam terkejut. Joseph? Kak Adam, beruang itu ternyata adalah Pangeran Joseph yang telah disihir oleh kurcaci. Begitu kurcaci menghilang, ia kembali menjadi manusia. Pangeran Joseph pun menceritakan kalau selama menjadi beruang, ia dibantu oleh Putri Salju dan Mawar Merah. Setelah itu, mereka berempat berteman dengan akrab. Hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menikah. Pangeran Adam menikah dengan Putri Salju, sementara Mawar Merah menikah dengan Pangeran Joseph. Sang ibu pun diboyong untuk tinggal di istana. Mereka hidup dengan kebahagiaan. Pesan dari cerita ini adalah, janganlah kita menilai orang lain dari penampilannya. Sama seperti beruang, meskipun penampilannya menyeramkan, ternyata ia lucu dan baik hatinya. Dan saat kita dibantu oleh orang lain, ucapkanlah terima kasih sebagai balasannya. Jangan seperti kurcaci, dia adalah contoh yang tidak baik.